Ada yang mengatakan zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur, nyatanya banyak. Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal sudah 70%, bahkan 90% tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. AHY sindir Jokowi cuma gunting pita. Bukannya ini nyindir Anies ya? Video yang kami dapatkan dari media yang sudah viral sebetulnya, seorang ketua umum partai mencaci maki pemerintah. Mungkin ini cara partai politik ya untuk meraih dukungan masyarakat. Ada pengeresmian proyek yang ini muncul isu Jokowi hanya gunting pita. Nah, sehingga saya katakan saya perlu berterima kasih kepada Pak AHY, karena dengan pidatonya Pak AHY itu membuat saya mengerti bahwa isu gunting pita itu ternyata datangnya dari Partai Demokrat. Jadi Agus Harimurti ini seperti sering saya katakan bercermin di kaca retak. Jadi dia tidak nampak dianya seperti apa. Bagaimana dia mendapatkan keistimewaan. Sekarang dia bicara keadilan. Dia tidak pernah mengukur secara objektif apa yang terjadi di zaman bapaknya. Apakah yakin keadilan tercipta di zaman bapaknya? Sudah dari dulu dihembuskan untuk mengkritik, memojokkan pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, ternyata bersumber dari Partai Demokrat. Sebetulnya kalau dari pesannya sih cukup simpatik, bagus gitu ya. Tapi manakala disampaikan oleh seorang AHY, anak seorang SBY, Presiden Republik Indonesia tahun 2004 sampai 2014, saya bingung. Mohon maaf dengan segala hormat. Terjadinya intoleransi, radikalisme dan terorisme yang luar biasa meledak dalam 7 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Ini akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh presiden terdahulu sebelum Presiden Jokowi. Untuk kesekian kalinya, AHY mencoba-coba menjatuhkan nama besar Pak Jokowi yang tidak mungkin bisa dicapai oleh bapaknya sekalipun, apalagi dia sendiri. Dan untuk kesekian kalinya, suami Anissa Pohan ini hanya bisa ceburut di pojok sambil bilang, "Kekal maning, kekal maning." Si mantan mayor yang jadi cagup yang kalah ini jelas masih berhalusinasi seperti bapaknya. Kalau istilah psikologi, mengarah seperti kondisi yang namanya Folie à deux, yang berarti madness shared by two, alias kegilaan yang dibagi di antara 2 orang. Ya, meskipun kalau yang ini sih lebih mirip kegilaan yang dibagi di antara satu partai, alias halusinasi berjamaah. Atau jangan-jangan sebenarnya mereka ini, terutama sang ketum dan bapaknya, sudah jadi pengikut aliran Baswedanisme. Jadi mereka bisa bicara seenaknya karena urat malu sudah dianggap haram dalam aliran ini. Lagian harus gimana sih supaya dia ini sadar? Masa setelah semua pembangunan dan prestasi Pak Jokowi yang terpampang nyata di mana-mana, dia masih berani bilang rezim Pak Jokowi hanya bisa gunting pita? Karena banyak proyek Pak Jokowi sebenarnya hasil kerja bapaknya tersayang yang sudah menyelesaikan proyek-proyek tersebut sebanyak 70-80%. Dia kan harusnya hidup di alam nyata. Memangnya dia kira rusun mangkrak yang jadi setting Pengabdi Setan 2 itu kerjaan siapa? Apa jangan-jangan dia, bapaknya, dan partainya sebenarnya sudah pindah dari alam nyata? Itu sebabnya mereka masih terus berhalusinasi berjamaah dan hanya membaca serta memberi informasi untuk media kadrun
yang sama-sama nggak hidup di alam nyata. Yang konyol dari kelakuan yang sudah dicobanya berkali-kali dan selalu gagal ini, AHY sebenarnya cuma melempar masalah ke arah DKI 1 yang baru diumumkan lengser tanggal 13 September kemarin. Orang yang juga sempat melirik-lirik manja ke arah AHY sendiri seiring makin kencangnya isu pencapresan 2024. Masa AHY segitu kudetnya sampai nggak tahu kalau mengklaim proyek orang lain dan mengaku-ngaku pengerjaan orang lain itu adalah jalan nincanya Anies Baswedan. Sudah ngaku-ngaku pekerjaan besar Pak D dan jajarannya, ada andil bapaknya yang kerjanya cuma curhat. Saya prihatin sambil bikin album, tanpa malu dia ngikutin omongan bapaknya yang sama tanpa malunya bilang, banyak warga yang membandingkan masa pemerintahan Jokowi dengan SBY. Sampai situ mungkin benar, tapi yang ngawur adalah kesimpulan yang dia tarik. Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan partai. Duh, mantan mayor satu ini mending cuci muka, cuci kaki terus bobo, biar bisa lanjut mimpi indahnya. Karena kenyataannya, rakyat yang sudah banyak tersadar dan waras. Sadarlah bahwa ketika rakyat membandingkan antara pemerintahan Jokowi dan bapaknya, rakyat sudah memahami mana pemimpin yang benar-benar bekerja demi mereka, dan mana yang bekerja demi kantongnya sendiri beserta para kroco-kroconya. Padahal AHY ini daripada mengurusi kerja Pak Jokowi, yang jelas sudah tidak bisa dibantah siapapun. Kenapa dia nggak coba membenahi partai yang dia dapat hasil lungsuran dari bapaknya itu? Gak lama mendarat di tangannya, Demokrat langsung bermasalah. Dari terpecah jadi dua, sampai akhirnya banyak anggota yang mundur di mana-mana. Lagi pula, apa dia nggak merasa ganjal? Kenapa dia yang ditarik jadi cagup dan ujung-ujung jadi ketum? Padahal adiknya sudah lama ada di situ. Kalau saya jadi dia yang awalnya tenang di TNI tapi harus keluar macam begitu sih, saya akan mempertanyakan keputusan itu. Apalagi kalau ada gelagat, saya sebenarnya hanya jadi bumper karena adik saya keburu bikin ulah barengan bapak saya. Ya, lupakan AHY, biarkan dia bermimpi indah karena dia mungkin gak bisa menerima kenyataan bahwa dia bukan ahli propaganda sekelas menteri propaganda Hitler yang sukses mengantar junjungannya menjadi Führer dengan jurus mengolah kebohongan menjadi kebenaran. Rakyat sudah tidak bisa dibohongi dengan kebohongan level 3 macam begitu. Apalagi rakyat untuk kedua kalinya mendapat pembelajaran setelah SBY, yaitu Anies Baswedan. Rakyat semakin banyak yang tersadar setelah diperlihatkan seperti apa pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan mana pemimpin yang ugal-ugalan semaunya karena mereka bekerja hanya demi grup mereka sendiri. Rakyat sudah bisa memahami bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang isi kepalanya nalar serta nuraninya berfungsi dengan benar dan bekerja untuk rakyat. Pemimpin yang tulus bekerja demi rakyat gak akan bisa melakukan apa yang dilakukan orang-orang seperti SBY, Anies Baswedan, serta gelomboran mereka yang bisa tetap tersenyum ceria ke sana kemari seolah-olah masih polos seperti Teletubbies, padahal yang dilakukan hanya mengumbar kebohongan.